Maulid Nabi dan Indonesia kita. Bung Karno dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito dikenal publik sebagai dua tokoh yang bersahabat erat. Di dalam berbagai momen pertemuan, keduanya menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Dialog-dialog keduanya turut memberi inspirasi, khususnya bagaimana komitmen menjaga kesatuan negara masing-masing. Sigit Ari Prasetyo dalam Dunia dalam Genggaman Bung Karno mengutip cerita populer di kalangan sejarawan Serbia, menuturkan percakapan kedua pemimpin negara itu. Sekali waktu Bung Karno menanyakan Tito, bagaimana nasib bangsa Yugoslavia sepeninggal Tito nanti? Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami, jawab Tito. Pertanyaan yang sama diajukan Tito. Bung Karno menukas dengan jawaban, aku tak khawatir karena aku telah meninggalkan bangsaku dengan sebuah way of life yaitu Pancasila. Memang, keberanian dan ketangguhan petempur Yugoslavia dalam Perang Dunia II sangat mengagumkan. Para tentara Yugoslavia bertempur habis-habisan melawan tentara pendudukan Nazi Jerman secara bergerilya mempertahankan tanah airnya. Hanya berselang 10 tahun sejak wafatnya Presiden Tito pada 1980, Yugoslavia kemudian terpecah menjadi 7 negara baru yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Pertikaian dan perang saudara berlatar agama dan etnis melanda sejumlah perpecahan Yugoslavia. Sementara Indonesia dengan way of life-nya, Pancasila masih eksis hingga kini. Padahal Indonesia dengan keragaman suku dan etnis dan agama tentu sulit untuk disatukan ketimbang negara Yugoslavia. Kisah tersebut memberi pembelajaran penting tentang betapa pentingnya sebuah ideologi dan menyatukan sebuah bangsa, apalagi bangsa yang sangat majemuk. Tentu kita membutuhkan tentara atau TNI untuk mempertahankan kedaulatan negara, tetapi kita juga membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer untuk mempertahankan semangat nasionalisme dan persatuan. Pancasila ternyata masih relevan hari ini dan tentu di masa mendatang bagi negeri kita yang sangat majemuk ini. Beberapa kejadian belakangan ini mendesak kita untuk kembali mempererat rasa cinta terhadap negara, seraya mempertahankan kembali apa yang dapat kita berikan kepada negara, bukan apa yang negara berikan kepada kita. Rasa cinta yang mendalam terhadap NKRI dan pengabdian tulus kepada negeri merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah disintegrasi yang pernah melanda Yugoslavia. Sehingga peristiwa terpecahnya Yugoslavia mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kesadaran sejarah, merawat ingatan masa lalu, perihal usaha-usaha para pendiri bangsa merumuskan sesuatu yang dapat menyatukan semua elemen bangsa ini. Cinta Rasul, negeri, dan persatuan. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi telah menandai satu peristiwa penting berkaitan dengan penciptaan sebuah peradaban baru di Jazirah Arab. Sebuah peradaban yang dibangun di atas basis keimanan dan kemanusiaan. Sebuah era baru yang penuh dengan cahaya yang semula berada pada era kegelapan. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan diperjuangkan serta kelak membawa risalah agung yang telah memantik sesuatu bentuk cara pandang dan kehidupan yang penuh dengan nuansa ketauhidan di satu sisi dan kemanusiaan di sisi lainnya. Masyarakat Arab disatukan oleh satu komitmen bersama yakni tauhid. Sementara pada saat bersamaan, risalah agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat umat manusia, tentu sebagai ciptaan Allah dan anak cucu Adam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memetakan jalan bagi sebuah kehidupan baru yang membentang di seluruh Jazirah Arab dan bahkan hingga kini memengaruhi cara pandangan dan kehidupan di berbagai tempat, termasuk Asia, Afrika, dan Eropa. Ini menunjukkan bahwa pandangan sejumlah sarjana mengenai ketokohan Nabi SAW dan misi Nabi SAW yang memengaruhi dunia adalah benar adanya. Tidak mengherankan jika umat Islam meletakkan kecintaan kepada Rasulullah sebagai fondasi kehidupan, sekaligus harapan akan kehidupan yang penuh berkah di jagat ini hingga di akhirat kelak. Kecintaan terhadap Rasul ini diekspresikan oleh umat Islam dalam berbagai cara dan praktek keagamaan.
Sekelompok umat Islam, jamaah tabligh misalnya, mengapresiasikan kecintaannya dengan cara mengikuti semua perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam soal tata busana. Tidak sedikit umat Islam secara khusus di negeri kita mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui penghormatan dan perayaan terhadap kelahirannya, yaitu Maulid Rasul. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar ucapan saja, sebagaimana sunnah sendiri didefinisikan sebagai segala perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'lun, dan pengakuan Nabi atau takrir. Ada banyak perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dapat kita praktikkan, dan hanya Nabi sendiri yang dapat melaksanakan. Ada banyak perkataan Nabi yang justru tidak mampu kita lakukan dan bahkan mengabaikannya. Salah satu fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat prestisius dan layak kita amalkan hingga hari ini di negeri kita adalah upaya beliau menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Mekah dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Dari peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan Al-Amin. Dalam kasus di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyatukan berbagai elemen atau suku-suku yang senantiasa bertikai ke dalam satu kesepakatan yang sangat terkenal, Mitsak Al-Madinah atau Piagam Madinah. Dari sini kita dapat belajar bahwa salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan, mencegah bercerai-berai, wa'tasimu dan wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, waktu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Kesatuan umat seperti yang tergambar di dalam peristiwa Piagam Madinah ini diinisiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan kepada kita betapa masyarakat Madinah atau Yasrib yang plural dan majemuk dapat dipersatukan. Melalui piagam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat Madani yang rukun dan damai. Masyarakat itu setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yakni Muslim dan kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus Khazraj yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuat 47 pasal yang di dalamnya tentang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keagamaan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Di salah satu isi Piagam Madinah yang tentu relevan dengan konteks keislaman dan keindonesiaan kita hari ini adalah seluruh kaum Muslim dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Keamanan nasional dan bela negara merupakan 2 diksi yang relevan dengan upaya kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ke dalam paham dan praktik yang kita kenal sebagai nasionalisme. Salah satu ekspresi keimanan dan keislaman itu adalah nasionalisme. Mengutip pandangan Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, umat Islam seharusnya turut andil dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Memperjuangkan keutuhan bangsa dan negara merupakan bagian dari jihad, dan menjaga nasionalisme merupakan bagian dari iman. Ala kulli hal, misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menghendaki masyarakat bersatu mengatasi berbagai perbedaan itu setidaknya kini dipraktekkan oleh masyarakat Islam Indonesia melalui implementasi nilai-nilai way of life, Pancasila. Umat Islam menjalankan ajaran agamanya sekaligus menerapkan Pancasila yang tentu saja tidak bertentangan dengan agama Islam. Wallahu alam bishawab.